Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya Kak, udah 1 minggu nih kita ibadah tukai lagi. Iya nih Kak, udah lama nih kita gak ketemu Bener Kak. Kak Lauren. Kak Sandra gimana nih kabarnya? Puji Tuhan luar biasa, kalau Kak Lauren gimana? Luar biasa dong Kak. Wah. Kalau adik-adik gimana dong? Kakak yakin pasti semuanya juga luar biasa kan? Pastinya dong. Oh ya Kak, Kak Lauren tahu gak sih? Minggu ini katanya nih, nih Kak? denger-denger nih Kak, Iya? ada yang spesial. Wah, apa itu Kak? Jadi nih Kak, kan bulan ini kita ngebahas soal pahlawan. Nih kalau minggu lalu nih, kalau adik-adik ingat ya, kita membahas pahlawan laki-laki. Nah minggu ini gantian Kak, kita bahas yang perempuan. Wah. Kakak penasaran? Siapa tuh Kak? Penasaran? Penasaran dong Kak. Adik-adik penasaran? Sama nih, Kak Sandra juga penasaran. Nah kalau kalian mau tahu, bisa nanti nih dengerin sharing dari Kak Karis. Nah sebelum sharing nih Kak, kita mau memuji menyembah Tuhan dulu dong. Jangan lupa Kak, doa dulu dong Oh Kak. iya bener Kak Lauren, ayo Kak. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan untuk kami seminggu ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, menari Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau yang sertai kami dalam ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oh iya Kak, di bulan ini kan kita bahas tentang tema pahlawan ya Kak. Iya. Kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang merasa bahwa kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan? Bisa angkat tangannya. Nah, kalau kita pahlawannya Tuhan, berarti kita adalah anak kerajaan Allah. Betul banget Kak. Ayo Kak, kita nyanyiin yuk. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar-gambarnya. Ku telah ditebus oleh darahnya,
adik-adik nih adalah anak-anak kerajaan Allah kan Kak? Iya Kak. Berarti kalau jadi anak kerajaan Allah harus baca kitab suci dan doa tiap hari kan Kak? Iya dong Kak. Oke, di sini betul. adik-adik yang mau bisa beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ayo Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oke, sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Nah, Kak Sandra, Apa kalau tadi kan Re? kita udah baca kitab suci ya, Iya. sama doa tiap hari. Bener banget Nah, Kak. berarti kita juga harus taat dong ya Kak. Ih, bener banget Kak. Adik-adik siapa yang mau taat bisa lambaikan tangannya. Yuk kita mau nyanyiin sama-sama ya. Ayo Kak. Ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan
mengajak kita semua untuk kasih posisi yang terbaik untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Mari tutup mata kita. Mari sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu, kami datang dengan hati kami datang mau memuji Engkau, kami datang mau menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama katakan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
Yesus. Mari adik-adik sama-sama katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, tak akan setia, taat, tak akan setia, tak akan setia kepadamu Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Ya benar Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu. Ini kami Bapa. Kami datang dengan hati kami. Kami mau taat, kami mau setia. Kami mau jadi pahlawan, kami mau jadi anak kerajaan Tuhan. Kau yang buat kami, mampukan setiap kami untuk kami jadi pribadi yang bisa taat dan setia kepadamu Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang mampukan setiap kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, tenang di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Supaya Bapa kami dapat gak hanya mendengar, tapi kami mau juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita belajar dari seorang pahlawan wanita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Daud dan Gideon, hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang mau berjuang buat bangsanya. Siapakah dia? Ya betul, namanya Esther. Sebelum itu, yuk kita simak videonya. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar. Karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja.
menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Suatu ketika, di kerajaan Media dan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasuerus dan Ratu Wasti, diadakanlah suatu perjamuan makan pembesar dan pegawai. Nah, tetapi waktu itu sang Ratu Wasti tidak mau hadir, sehingga sang raja mencopot kedudukannya sebagai ratu. Nah, waktu itu di sana orang Israel hidup sebagai budak. Ada seorang gadis yang bernama Ester yang memiliki paman bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah seseorang yang pernah berjasa kepada raja. Dia memberitahukan kepada raja mengenai dua orang sida-sida yang ingin membunuh raja. Nah, Ester ini sangat elok parasnya, dan dia pun juga baik sikapnya. Akhirnya, Ester terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Ester ini bertindak sebagai penyelamat bangsanya. Waktu kapan sih? Waktu ada seseorang yang bernama Haman yang ingin memusnahkan bangsanya. Nah, waktu itu Ester berdoa dan berpuasa bersama dayang-dayangnya untuk mendapat kebaikan hati sang raja supaya bangsa Israel tidak dimusnahkan. Akhirnya, Tuhan menolong umat Israel. Lewat kehidupan Ester yang takut akan Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa. Nah, keren gak nih ceritanya adik-adik? Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang sifat Ester. Yang pertama, Ester merupakan seseorang yang baik sikapnya. Terus, Ester ini juga takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, supaya bangsa Israel tidak dimusnahkan. Selanjutnya, Ester juga merupakan seorang pendoa. Nah, Ester ini juga seseorang yang mengasihi keluarganya. Selanjutnya, Ester merupakan seseorang yang peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi di bangsanya. Nah, karena Ester seseorang yang peduli sama bangsanya, makanya dia mau berjuang buat bangsanya. Nah, itu dia sifat Ester. Dan sekarang kita akan melihat sifat Allah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan itu menyertai. Dan Tuhan juga memberikan kita kemampuan. Nah, kalau kita berdoa, Tuhan juga mendengarkan seruan umatnya. Tuhan juga mengasihi umatnya dan Tuhan menyelamatkan umatnya. Nah, itu dia sifat Allah adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak untuk kita belajar mengasihi dan peduli dengan sekitar kita. Caranya gimana sih, Kak? Kita bisa mulai dari peduli sama keluarga kita, peduli sama mama papa, peduli sama adik, bahkan peduli sama kakak kita. Nah, nggak cuma keluarga nih, kita juga bisa peduli sama teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita.
Nah, kakak juga mau ajak adik-adik untuk belajar menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dengan cara apa sih kita bisa mengambil waktu untuk berdoa dan memohon belas kasihan serta kemampuan dari Tuhan sebelum kita mau bertindak? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, kalau Tuhan itu sanggup memakai siapa saja. Bahkan dari seseorang yang tidak diperhitungkan sekalipun bisa dipakai Tuhan menjadi seseorang yang terhormati dan terpandang. Contohnya seperti tadi, kisah Esther yang menjadi ratu. Dia dari seorang gadis, dia diangkat sama Tuhan untuk menjadi ratu. Dan dia menyelamatkan bangsanya. Nah, itu semua membawa hormat kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau kita berada di tempat yang tinggi, terhormat, tetapi kita gak hargain itu, kita meremehkan, kita menjelek-jelekan, nah, itu bisa aja diambil dari kita loh adik-adik. Contohnya seperti yang berlaku pada Ratu Wasti. Dia dicopot kedudukannya sebagai ratu ketika dia nggak mau ikut untuk makan bersama. Nah, sekarang ayat hafalannya ya buat minggu ini. Ayat hafalannya yaitu di Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 26. Kakak bacain ya. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Semoga kita semua bisa menjadi Esther di masa kini yang hidup takut akan Tuhan. Peduli terhadap keluarga, mengasihi sesama kita, dan belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan cara berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Nah, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita selesai, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk meneladani Ratu Esther. Kami mau belajar peduli ya Tuhan, peduli sama keluarga kami, peduli sama teman kami, bahkan untuk bangsa kami. Kami juga mau belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar untuk berdoa, dan kami mau belajar untuk menyelamatkan bangsa ini. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan pasti akan pakai kami. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang sertai kami ya Tuhan. Engkau yang jagai kami, bahkan Engkau jagai setiap keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita sama-sama katakan, amin. Amin buat firman Tuhan.
Oke, itu dia tadi kebenaran firman Tuhannya. Nah adik-adik pasti tahu kan siapa sih pahlawan perempuan yang kita bahas minggu ini? Siapa Kak Lauren? Ratu Esther, Kak. Benar banget. Dan sekarang tibanya waktu untuk kita kuis. Oke nih, kalau adik-adik dengerin firman Tuhan yang tadi, bakalan bisa jawab kuisnya. Ya nggak Kak? Iya dong, Kak. Jadi kita bakal bacain beberapa pertanyaan dan adik-adik harus taruh jawabannya di link yang ada di video ini ya. Oke, nomor 1 apa Kak? Dengerin ya guys. Soal pertama, siapakah nama Raja Media dan Persia dalam kisah Esther? Oke, nomor 2, siapakah nama ratu yang menolak permintaan sang raja? Soal ketiga, apa nama benteng kerajaan tempat tinggal raja? Oke, selanjutnya, siapa nama pembesar yang berniat memusnahkan keturunan Yahudi di kerajaan Ahasiweros? Soal terakhir nih, apa nama lain Esther? Oke, itu dia pertanyaannya dan adik-adik bisa jawab lewat link yang ada di bawah ini ya. Nah, kakak juga mau ngasih pengumuman nih. Buat adik-adik, akan diadakan Cool Kids setiap hari Jumat jam 5 sore via Zoom. Dan di hari ini akan ada ibadah via Zoom untuk adik-adik yang umur 7 sampai 12 tahun. Jam 10 pagi, jangan lupa ya. Oke, sekian kuis dan pengumuman dari kita berdua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!